I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, automotive no I don't culture take shit. scenery. From pre-production to post-production, we do it all. Let's jump to Lombok. Stay connected with us. Halo para sahabat Azrul Lombok, dan di sore hari ini kita berkesempatan untuk mengudara di atas dari area dari sirkuit Mandalika. Dan pada hari ini banyak sekali yang akan kita bahas terkait suksesnya sirkuit Mandalika dalam acara dari Mandalika Track yang telah digelar pada 2 hari yang lalu. Dan bagaimana terkait dari area track dari sirkuit Mandalika? Karena banyaknya para teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah dari trek sirkuit Mandalika rusak atau bagaimana? Begini penjelasannya, let's go. Oke para sahabat Azrul Lombok, sebelum kita membahas dalam tema yang lagi-lagi hot banget ya, yang dimana para netizen atau warga net teriak-teriak tentang area trek dari sirkuit Mandalika ini rusak ataupun tidak. Namun sebelum itu kita akan melihat bagaimana situasi terkini di bagian dari area trek sirkuit Mandalika. Dan terlihat ada beberapa para tim dari RMI melakukan survei di bagian dari area trek dari sirkuit Mandalika ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sirkuit Mandalika buat ngedrip netizen, aspalnya nggak rusak tuh. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul guys ya. Jadi sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Track Day untuk mobil dan motor pada tanggal 21 sampai dengan 22 Mei tahun 2022. Netizen yang melihat trek utama sirkuit Mandalika digunakan untuk drift mobil, para netizen ataupun warganet mempertanyakan guys ya, kondisi aspal trek tersebut apakah aman atau tidak. Usai menggelar pentas akbar MotoGP di tahun 2022 pada bulan Maret lalu, Pertamina Mandalika International Street Circuit akhirnya menggelar balapan lagi. Sirkuit Mandalika menggelar ajang Track Day pada akhir pekan lalu dengan melibatkan motor dan mobil. Dan para penonton pun bisa menyaksikan ajang ini dengan harga tiket sangat terjangkau, yakni 10.000 per orang. Lalu tiket motor dengan 20.000 serta tiket mobil dengan 30.000. Sebenarnya ya untuk bayar parkir sebenarnya guys ya. Oke, dan tiket-tiket itu dijual secara on the spot di lokasi acara. Foto-foto kegiatan Track Day tersebut diunggah di akun Instagram resmi @themandalika.gv dan memperlihatkan beberapa momen mobil yang melakukan aksi drifting di area belakang pedok, juga di lintasan utama sirkuit Mandalika. Timbullah banyak pertanyaan dari warganet atau netizen. Banyaknya para netizen atau warganet yang mengapresiasi event tersebut karena akhirnya sirkuit Mandalika bisa digunakan lagi setelah event besar 2 bulan lalu. Mandalika nantinya juga akan menggelar ajang GT World Challenge Asia pada tahun 2022 pada bulan Oktober. Namun terselip juga beberapa komentar warganet yang merasa tidak rela sirkuit Mandalika digunakan untuk ajang sekelas fun race. Mereka khawatir trek utama sirkuit Mandalika akan rusak aspalnya karena digunakan untuk drifting. Yang dimana para netizen memberikan komentar di kolom komentar dengan pertanyaan, apakah tidak rusak tuh area trek dari sirkuit digunakan untuk ngedrift? Dalam video ini kita akan menjelaskan buat teman-teman. Let's go. Oke.
Sekedar informasi buat teman-teman semua bahwa sirkuit Mandalika yang digunakan untuk ajang track day dan dipakai untuk melakukan aksi drifting sejatinya tidak akan merusak aspal di lintasan utama. Bahkan pembalap MotoGP sekelas Alex Rins pernah menyarankan supaya sirkuit yang masih baru ini lebih sering digunakan untuk balapan lokal. Tujuannya supaya grip aspal semakin baik dan racing lane semakin terbentuk. Oke para sahabat Azrael Lombok, dan seperti itulah penjelasan dari kami terkait dari aspal dari sirkuit Mandalika, yang dimana seperti kita ketahui bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit ini menggunakan aspal dengan teknologi terbaru yaitu Stone Mastic Aspal. Ini perlu kita ingat bahwa Stone Mastic Aspal adalah teknologi terbaru dan tercanggih ya untuk bagian dari area track sirkuit. Dan perlu kita ketahui pada sahabat Azrael Lombok, sebelum event ataupun acara-acara balap yang digelar di sirkuit Mandalika, yang dimana pihak promotor baik dari MGPA maupun ITDC terus melakukan komunikasi sebelum melakukan acara di sirkuit Mandalika. Oke para sahabat Azrael Lombok, mungkin itu saja penjelasan dari kami bahwa area track sirkuit Mandalika dalam kondisi baik-baik saja. Dan untuk pengerjaan dari pengecatan yang akan dilakukan nanti oleh tim dari RMI akan segera dilakukan ya. Namun sebelum itu mereka akan melakukan survei dulu apakah perlu dilakukan pengecatan ataupun tidak. Nah, kita akan tunggu ataupun kita pantau bersama terkait dari progres-progres yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika ini. Oke, para sahabat Azrael Lombok, thank you for watching my video. See you next time and see you another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.